Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah habis membahas tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi juga ada sebuah cerita cerita Zulkarnain. Zulkarnain ini ada beberapa tafsiran. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengatakan Zulkarnain itu adalah Ismul Malik. Malik itu nama raja. Jadi makanya dalam tafsir At-Tabari di dunia ini ada 4 raja. Yang 2 mukminani, 2 lagi kafirani. Ini raja terbesar di dunia ini. Yang mukmin itu siapa? Nabi Sulaiman dan Nabi Dzulkarnain. Ini yang terbesar di dunia. Kemudian yang 2 lagi siapa? Raja Numrud. Satu lagi Bakhtansar. Bakhtansar ini itu pada masa Bani Israel yang membakar kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu dibakar semua oleh dia supaya orang itu tidak mengenal syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia bakar semua kitab itu. Sehingga kitab ini karena mereka tidak menghafal lagi, tidak ada lagi, disitulah tidurnya Nabi Uzair selama 100 tahun. Satu-satunya Nabi Bani Israel ketika itu yang menghafal Taurat itu cuma Nabi Uzair alaihissalam. Maka ketika Nabi Uzair bangun dari tidurnya 100 tahun, kitab tidak ada lagi, kitab Taurat. Yang ada apa? Yang ada di kepala Uzair alaihissalam. Berarti ini 4 raja. Jadi tidak termasuk Fir'aun di sini. Tidak termasuk Fir'aun dan tidak termasuk ada raja-raja yang hebat itu. Berarti yang diakui itu dalam tafsir At-Tabari itu cuma 4. Jadi mukminani wa kafirani. Kita ambil yang mukmin satu, itu Nabi Zulkarnain. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan Zulkarnain. Ini makanya ada dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Karnon itu artinya tanduk. Zulkarnain, beliau ini sudah melalang buana. Jadi makanya ini sebuah kalimat majaz. Kalimat majaz artinya dari timur ke barat beliau sudah pergi. Ini namanya Zulkarnain. Qarnut tulu' wa qarnul ghurub. Jadi dari terbit matahari sampai terbenam matahari beliau sudah melalang buana. Maka digelarlah namanya dengan Zulkarnain. Dakwah Nabi Zulkarnain itu ada 3 dakwahnya. InsyaAllah pada subuh ini kita ambil 2 saja. Nanti pertemuan selanjutnya dakwah beliau terhadap Ya'juj dan Ma'juj. Nanti akan kita lihat siapa itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini sekarang kita lihat 2 dulu. Dakwah Nabi Zulkarnain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya pada ini dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna makanna lahu fil ardi. Jadi arti makanna lahu fil ardi apa maksudnya? Ini Allah pernah ucapkan juga firman ini kepada Fir'aun laknatullah. Saya memberikan dia itu keluangan waktu di bumi. Saya berikan harta, saya berikan ilmu dan lain sebagainya. Ini makanna lahu fil ardi. Cuma bedanya dengan Fir'aun apa? Fir'aun diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan jabatan, apa saja diberikan. Tapi dia tidak teringat kepada Allah. Ini Nabi Zulkarnain, ada yang mengatakan Nabi Zulkarnain, ada yang mengatakan Raja Zulkarnain. Zulkarnain ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberikan kelapangan, diberikan harta, diberikan lain sebagainya. Beliau teringat kepada Allah. Ya, jadi dua tadi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu makanna lahu fil ardi, ada kalanya dalam hal positif, ada kalanya dalam hal negatif. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Saya ajarkan dia, saya berikan ilmu kepada dia. Ya. Ini sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk diajarkan kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas itu ilmu agama. Jadi artinya faqihu fid din ketenangan jiwa, ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia ta'wil ya. Wal hikmah wat tafsir. Ajarkan hikmah dan ajarkan tafsir. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama, kata beliau, bin nazar wa tafakkur. Ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu dengan melakukan penelitian-penelitian. Jak kena, jak gede, penelitian terus. Wa tafakkur, dan seorang bertafakkur. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi, ilmu ini imma ayyakuna khalalan aw sawaban. Bisa benar dan bisa salah. Antara dua. Makanya ketika tahun ini ada teori ini, 2 tahun lagi nanti teori ini akan dibantah oleh teori yang lain. Ini namanya ilmu dengan an-nazar wa tafakkur, yang dicari sendiri oleh manusia. Satu, yang kedua, al-ilmu yatalaqahu min rabbih. Ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak mungkin salah. Itulah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ilmu ini juga memunculkan beberapa tafsiran-tafsiran. Artinya apa? Ada yang mengatakan semua bahasa diketahui oleh Nabi Adam karena diajarkan oleh Allah. Semua ilmu diketahui oleh Nabi Adam, kata penafsir selanjutnya. Makanya Nabi Adam dinamakan dengan Adam, Udmah. Semua ilmu berkumpul pada Nabi Adam alaihissalam. Ini ilmu yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam memperoleh ilmu dari Allah tanpa belajar. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, sekarang coba kamu buat kapal. Diajarkan oleh Allah. Jadi dalam waktu itu Nabi Nuh diajarkan oleh Allah untuk membuat kapal. Padahal Nabi Nuh tidak ada ilmu sama sekali tentang perkapalan. Nabi Daud alaihissalam, wa alanna lahul hadid. Saya ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam bagaimana untuk melunakkan besi sehingga beliau bisa membuat baju besi. Gunung bisa tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ilmu yang berasal dari Allah. Maka tidak salahnya kalau kita minta ilmu ini juga kepada Allah. Tadu kamu laki Allah. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, ajarkan saya agama. Ajarkan pemahaman kepada saya. Sebagaimana engkau ajarkan Nabi Adam, engkau ajarkan Nabi Zulkarnain, engkau ajarkan nabi-nabi yang lain ya Allah. Ya.
Jadi kalau ilmu manusia itu kan bisa benar bisa salah, diprotes oleh orang lain. Ada nanti teorinya sudah 100 tahun ada yang protes. Kemudian setelah itu diprotes dan jatuh teori dia ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang dimaksud dengan min kulli syai'in sababa, saya ajarkan ilmu kepada dia. Saya berikan solusi kepada dia. Solusi itu kan mencari solusi kan ilmu juga. Ini bagaimana cara berdakwah, bagaimana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sababa. Sekarang dakwah beliau yang pertama. Hatta idza balagha. Ya, ini kenapa di setiap awal ayat itu fa'atba'a sababa. Ya. Zulkarnain setiap berdakwah itu mikirnya kan, dia berpikir dulu baru bekerja. Jadi bukan bekerja dulu baru berpikir. Ya. Kalau bekerja dulu baru berpikir, oh madalah kalau baru tahu saya yang demikian. Tetapi berpikir dulu. Setelah berpikir dengan ilmunya, baru Nabi Zulkarnain berdakwah. Makanya kita sebagian katanya berdakwah lah, alah dakwah juga tapi kene. Masalahnya ente karu untuk tapi kene, yang penting dakwah lah. Ente tapi kene. Masalah dia melawan tidak melawan tapi kene. Ya. Sekarang kita lihat di sini, dakwahnya Nabi Zulkarnain itu kepada kelompok yang tidak mengenal Allah-nya. Bukan kelompok yang sudah mengenal Allah, tidak. Kelompok yang tidak mengenal Allah sama sekali. Makanya sebenarnya musuh kita ini urung kafir, urung musyrik, urung munafik. Leh betul. Tapi sekarang sudah terbalik, musuh kita orang-orang mukmin sama-sama mukmin. Urung temayang dipegang musuh katanya. Gara-gara anaknya itu pekan. Anak jak temayang di pekan, anak kuno. Pekan anak jak temayang di, anak kunutnya. Hal-hal yang kecil seperti ini. Kenapa kita tidak mendakwahi orang yang belum salat subuh, kita dakwahi supaya salat subuh? Orang yang karu-karu hanai pupunya kita dakwah untuk jak masjid. Ya, jadi artinya apa? Kita dakwahi itu orang-orang yang memang hanai duri Allah Subhanahu wa taala. Yo gede kata mata-mata duri Allah. Perhatikan di dalam hadis Arba'in. Itu Imam An-Nawawi, disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi salah satu hadis di situ yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, yang sujud di masjid yang sama, yang membayar zakat itu saudaramu kata Rasulullah, haram darahnya. Ya, bagi saudaranya. Urung temayang masjidnya saudaranya. Wah tidak kalian heboh. Hai saudaranya urung temayang. Hai saudaranya urung bayar zakat. Jadi makanya bukan saudara atau urung hentai temayang kan saudaranya, dapat kampung temayang supaya jadi saudara kita. Kaum muslimin sedang dimain dengan Allah. Jadi dakwah pertama Nabi Zulkarnain ini, kalau di dalam kitab tafsir At-Tabari itu ada 12.000 ithna asyara baban. Istilahnya ada 12.000 pintu. Maksud 12.000 pintu, ada 12.000 kepala keluarga. Artinya kan banyak sekali yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain berdakwah dengan hartanya sendiri. Yang katanya tanya oleh, kau dakwah gede, guna proyek, ya. Padum anggaran, hanti, anaja. Nabi Zulkarnain berdakwah dengan ininya sendiri. Berdakwah kenapa? Makanya seorang raja yang kaya. Nanti akan kita lihat nanti ketika Ya'juj Ma'juj. Ketika yang tinggal di samping Ya'juj Ma'juj menawarkan sesuatu kepada Nabi Zulkarnain. Kalau kamu bisa menghat ini Ya'juj Ma'juj, kami berikan duit. Dicok pengok dan depuo gede. Saya sudah cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya setiap dakwah Nabi Zulkarnain itu ada 3 dakwah beliau, selalu didahului dengan fa'atba'a sababa. Nanti kalau ketika masuk ayat selanjutnya fa'atba'a sababa. Yang ketiga fa'atba'a sababa. Beliau berdakwah itu mengedepankan berpikir dulu, ilmunya dulu, strategi dulu. Ini bagaimana begini, kiban. Yang katanya sebagai anak, ja laju gede, tidak bikin. Masalah karu tidak bikin. Yang penting berjamu ini. Wadah kakaru belum, rumah kakaru belum ini. Jadi makanya ini mengajarkan kita ketika berdakwah itu untuk berpikir dulu. Ya. Di dalam musyawarah kami nanti.
Jadi ketika itu kita berpikir lupu yang dah pegah, bukan dah pegah lah. Baru terakhir pemadalah aku. Ya. Dakwah beliau yang pertama, ini kita tidak, kalau kita khususkan ayat ini enggak habis-habis saya nih. Ini bisa kita kaji dalam 4 kali atau 5 kali pertemuan. Tetapi kita baca ayat panjang itu, kita jelaskan secara umum saja. Nanti ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini, itu yang kita bahas nanti. Ya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi. Maka dakwah beliau yang pertama itu tempat maghrib asy-syamsi. Maghrib, ya, waktu maghrib. Kenapa kita salat maghrib? Karena matahari sudah terbenam, ya. Ini maksudnya apa? Di tempat matahari terbenam. Kalau di tempat matahari terbenam, kalau kita lihat dari dari Palestina, ya, ini dilihat dari mananya kita lihat. Kalau kita lihat dari Palestina, berarti itu ke Eropa. Kalau kita lihat dari Mekah Al-Mukarramah, berarti itu juga ke Eropa, Pak. Ke Yunani, Laut Tengah, Yordania. Itu kalau kita lihat dari situ, dari sudut mana kita lihat, ya. Makanya sebagian katanya kadang-kadang karu gara-garanya. Contoh, ada hadis yang berbeda. Ketika hadis berbeda, seorang berpegang pada hadis pertama, yang betul ya talung, ya enggak. Angkanya yang katanya karu sama-sama doang ke kalian. Yang kedua mengatakan yang betul hadis saya, karena hadisnya begini, inya yang terima. Yang ketiga mengatakan yang betul adalah hadis saya. Mana contohnya? Ada dalam sebuah hadis itu dikatakan amalan yang paling afdal itu adalah berjihad di jalan Allah. Sehingga seorang itu memegang hadis pertama, yang betul jihad di jalan Allah, yang paling afdal. Muncul hadis kedua Rasulullah lagi. Yang amalan yang paling afdal itu salat tepat pada waktunya. Urang kedua iman hadisnya. Yang paling afdal salat tepat pada waktunya. Lain hana betul yang lain. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Ini tiga-tiga hadis ini ada. Orang yang ketiga mengatakan amalan yang paling afdal berbakti pada orang tua, jihadkan, kemahyangkan, mandumkan katanya. Yang leher-leher yang dah kumpul, ini berdakwah teman-teman dah. Seperti orang buta ketika memegang gajah. Tidak orang buta imam itu gajah. Buta gajah, kecil rayu dah. Satu orang lagi memegang gajah itu di kakinya. Umai lagi tameh gajah. Kecil pegang gajahnya, kecil lagi tameh gajahnya. Satu lagi memegang belalainya. Lagi ulu kau. Satu lagi memegang telinganya. Umai lagi payung gajah. Ketika mereka ketemu, empat-empat ketemu, pegang gajah lagi ubud gajah. Hana gajah lagi tameh. Ibu kata itu hana gajah lagi ulu. Ibu kata itu tidak gajah lagi payung. Tak pernah ketemu empat-empat ini. Inilah yang kita alami masa kita sekarang ini. Yang betul ya talun. Kau nak talun betul ya, talun betul. Mungkinnya lagi orang muda ini. Coba dikumpulkan semuanya. Jadi kita kumpulkan semuanya. Hadis ini di dalam kajian ilmu hadis ada namanya al-jam'u. Jam'u itu apa? Mengumpulkan hadis-hadis yang menurut kita itu bertolak belakang dengan kita. Kumpulkan semuanya 3 hadis tadi. Kumpulkan pendapat orang buta tadi. Kumpulkan semuanya. Nanti orang yang keempat, orang yang kelima. Nah, inilah orang yang kumpulkan ini. Yang hana aja nama. Orang yang kumpulkan ini yang tidak ada. Maka masing-masing karu-karu gerong. Kalau ada orang yang kumpulkan ini, apa kata orang kumpulkan ini dengan bijaksana? Betul, gajah ubud, iku ji ubud. Baru dengar dia orang dah, oh iku yang ubud. Gajah betul lagi tameh, cuma kakinya. Oh kakinya mah. Gajah betul lagi ulu, cuma belalainya. Gajah betul lagi payung, cuma telinganya. Coba gabungkan semuanya. Baru awaknya, oh lagi yang baru bersaudara dengan. Ketiga hadis tadi juga demikian. Betul, amalan yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah. Betul. Tetapi ini kita harus lihat konteks hadisnya. Rasulullah ngomong untuk siapa ini? Jadi Rasulullah keluar hadis ini kepada orang yang benci pada jihad. Dia sibuk dengan ini, sibuk itu. Ketika diajak jihad oleh Rasulullah, yuk kita berjihad. Umar Rasulullah, lu kata ke perut. Tengok jihad lah. Mari kita berperang di jalan Allah. Baik. Lun kahana behalu. Ya, cukup benci dengan jihad. Makanya ketika itu pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, amalan yang paling afdal apa ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Untuk kamu yang benci jihad. Ya,
Oh, binan. Setelah itu yang kedua, ada seorang dia malah salat berjamaah, salat tepat pada waktunya. Kadang-kadang salat zuhur waktunya, salat asar waktu maghrib, maghrib waktu isya, isya kadang-kadang tanem. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan yang paling afdal itu apa? Rasulullah menjawab, "Bro, baik dipikir tepat-tepat. Kamu jangan pikir apa-apa lagi. Salat tepat pada waktunya lebih afdal. Bagi kamu lebih afdal." Ya. Karena kamu tidak sering salat tepat pada waktunya. Akhirnya apa? Yang hadis yang kedua itu khusus bagi orang-orang yang tidak salat tepat pada waktunya. Ya. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti pada orang tua yang bertanya mendatangi Rasulullah, dia tidak pernah ya tahu runci. Kerja ke dia runci ada enggak tahu ya. Tidak pernah dia lihat orang tuanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal?" Baik dipikir lain tu. Runci, Cina kalau runci, ya uruh runci gini, ya pemano runci, ya uruh runci gini. Yang paling afdal untuk kamu. Makanya kalau kita kumpulkan tiga hadis ini, tidak ada pertentangan. Masing-masing punya ininya sendiri. Ya. Jadi baik dipikir boleh Rasulullahnya. Apakah Rasulullah kadang-kadang berpegang minum, kadang-kadang minum? Kaum muslimin sedang jemaah dalam itu. Makanya ini ada kata kunci di sini. Jadi kata kuncinya fi ainin hami'ah. Jadi ainin hami'ah itu kalau di dalam Taurat, dalam perjanjian lama, ini ada cerita ini, itu disebutkan ainin hami'ah itu apa? Al-ma'u wattin. Air dan tanah. Apa maksud air dan tanah? Nabi Zulkarnain berdakwah kepada kaum yang tinggal di samping laut. Ini namanya ainun hami'ah ini. Di mana letaknya? Ada yang mengatakan di Yordania. Yordania itu perbatasan dengan ini Yordania, kemudian ada Laut Hitam, sebelahnya ada Yunani. Ada yang mengatakan di Yunani. Dakwah beliau itu di Yunani. Yaitu masyarakat yang tinggal di samping laut. Ya. Itu mereka ada 12.000 kepala keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Zulkarnain, dakwahi dia. Kalau dia tidak mau nanti tidak mau engkau dakwahi, yang penting kamu berdakwah saja dulu. Mereka tidak mengenal saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu perkenalkan saya kepada mereka. Kalau nanti dakwah kamu sudah mendakwahi mereka tidak mau dengar, itu urusan saya setelah itu. Ya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kamu jangan ambil pusing. Orang-orang kafir itu setelah engkau berdakwah, dibalas dakwah kamu itu dengan tidak baik. Kamu jangan ambil pusing. Tugas kamu dakwah saja." Ya, Mak. Yang binaji katanya, tugas dakwah mendang, Mak. Kalau ada orang yang tidak mau, tidak berseberangan dengan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kita mengajak, ya ketemayang, kaku. Yang jelas kita ajak saja. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarni wal mukadzibin wa ulun na'mah wa mahilhum qalila." Kamu tenang saja. Urusan-urusan mereka yang membangkang kepadaku itu urusan saya, kata Allah. Bukan urusan kamu. Wal mukadzibin, yang mendustai kamu, mendustai saya, tidak percaya kepada Al-Qur'an, itu urusan saya. Wa ulun na'mah. Ulun na'mah begini. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Ini namanya ulun na'mah. Karena beda dia. Ni'mah, na'mah, nu'mah. Ya. Ni'mah, nikmat. Ini tangan. Ini nikmat namanya. Najaro, namata, naprut, kaki. Itu nikmat namanya. Ulin na'mah, orang yang memanfaatkan tangan untuk bekerja, itu memanfaatkan rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini ulun na'mah namanya. Ulun nu'mah itu dengan dhammah, hasil daripada nikmat yang sudah dia jalankan. Setelah dia melihat sesuatu, dia nikmati mangat halaga. Hasil menikmati itu namanya nu'mah. Ketika memanfaatkan ini untuk bekerja dan lain sebagainya, ini na'mah namanya. Tetapi kalau tangan ini nikmah namanya. Duit itu nikmah. Makanya mempergunakan duit itu untuk sesuatu, itu namanya na'mah. Hasil daripada itu namanya nu'mah namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah mengatakan begini. Oh ya, ini ada dalam tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan fi ainil hami'ah,
Ya, jadi kalau ada Al-Quran bisa dibuka, ini dalam surah apa namanya? Surah Al-Kahfi ayat 86. Ya. Jadi dalam tafsir Al-Wasit, tafsir yang dikarang oleh Imam Tantawi, apa kata beliau? Fi turabin aswad, tanah hitam. Ya, makanya ada yang mengatakan kejadian itu di Yordania, di Laut Hitam. Maka banyak sekali kejadian di Yordania ini. Nabi pembangkang Nabi Lut dibalik oleh Allah. Kemudian gempa pertama di dunia juga terjadi di Yordania, itu kaum Syuaib. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Habis semua mereka ini. Kemudian kejadian selanjutnya, itulah ini Pak, dakwah Nabi Zulkarnain yang kedua. Ini kalau versi Imam Tantawi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang jelas begini, kita jangan berdawa-dawanya Pak, yang betul Pak ini. Oh ini betul atau di Yunani yang betul atau di mana yang betul? Yang jelas tempatnya itu di sebelah taghrubus syamsi, ketika matahari terbenam. Dari mana kita lihatnya? Jadi artinya tidak boleh kita hanya mendawa-dawa. Bisa saja nanti yang mengatakan di Yunani lihatnya dari Palestina, yang mengatakan di Yordania lihatnya dari Mekah. Makanya baik karu-karu. Ya. Kita kumpulkan, ini siapa yang melihat? Ahli sejarah mana yang melihat ini? Oh Imam At-Tabari. Oh mungkin dia melihatnya dari sini, dari Mekah dia melihat. Jadi artinya hadiahnya karu-karu. Lagi di dalam Al-Quran itu, seorang wanita itu iddahnya berapa ini? Salah satu quru. Ini berbeda-beda pendapat. Nanti ada Imam Syafi'i, Imam ini masing-masing beda. Ada yang mengatakan 3 kali suci. Ada yang mengatakan bukan 3 kali suci quru, itu 3 kali haid. Nyampe karu-karu ni apa? Ya, nyampe karu-karu. Aula mastumun bisa. Mereka punya dalil semuanya. Makanya urungnya karu-karunya. Urung hana mukhonya apa? Hana mukho. Tapi punya urung hana karu-karu, berarti mukho ya. Oh hana masalahnya na ba mazhab. Oh hana masalahnya ba na pendapat ini. Oh hana masalahnya na dalam kitabnya. Buku dah karu-karu. Yang perlu ada karu-karu, nya urung hana buku tapi nya anda pakam dulu supaya buku. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi makanya Allah mengatakan begini. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kalau dia tidak mau ketika engkau sudah mendakwahi mereka tidak mau dengar juga. 12.000 kepala keluarga, maka itu urusan saya. Yang memberikan azab nanti kepada mereka adalah saya. Rupanya ada kelompok yang beriman, ada kelompok yang tidak beriman. Ada yang percaya kepada Nabi Zulkarnain, ada yang tidak percaya. Nabi Zulkarnain rupanya dakwahnya bukan sendiri, beliau berkelompok. Maka itulah bagusnya dakwah itu secara berkelompok-kelompoknya. Dan beliau juga membawa hartanya. Dia bawa hartanya. Untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi ketika dakwah beliau pertama sekali, beliau bawa hartanya. Apa yang perlu itu semua diambil dari hartanya. Terhadap 12.000 orang yang tinggal di samping lautnya. Kalau kita lihat pendapat, sebagian pendapat di Laut Hitam, sebagian pendapat di Laut Tengah, yang membatasi antara Afrika dan Eropa. Ya. Yang jelas dia ini di samping laut, ya, di samping laut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa amman amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Jadi kalau ada nanti orang yang beriman, saya akan berikan pahala kepada dia. Tapi kalau ada yang tidak beriman, maka akan saya azab dia. Maka di dalam sebuah ayat itu, Allah itu tidak mengazab suatu kaum kecuali ada 2 hal. Makanya ketika kita melihat azab nanti, ini dua-dua ini salah satunya pasti ada di kaum itu. Pasti ada di kaum itu. Yang pertama apa? Hatta nab'atha rasulah. Kami mengirim utusan dulu ke kampung itu. Kami mengirim orang yang mendakwahi mereka dulu. Ketika mereka tahu salat itu wajib, mereka tidak salat. Ketika mereka tahu zakat itu wajib, mereka tidak mau bayar zakat. Itu saya azab mereka, kata Allah. Tapi kalau mereka tidak tahu, nyana gada. Ada yang bukan hana temayang. Hana depu kamu. Mencara temayang anjut. Hana tahu purno kamu. Kami tidak tahu kalau salat itu wajib. Kami tidak tahu bagaimana gerakan salat. Hana depu aja. Maka kelompok ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagaimana ketika seorang itu lahir dalam keadaan tuli dan buta. Maka kalau tuli dan buta, nyangka rufi al-kalamnya. Rufi al-kalam. Artinya dia tidak ada hukum taklifi sama dia. Kenapa? Dia tidak bisa mendengar apa-apa dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Kaum muslimin sidang yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua. Ini kelompok ini mengerikan sekali. Ini kelompok kedua agak mengerikan sedikit. Kelompok yang kedua, summa atba'a sababa. Ya. Ini summa ini litarahi namanya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, yadullu ala taba'udul ahwal, kata beliau. Waktunya itu, tenggang waktunya lama sedikit. Ya, lama sedikit. Ini sama seperti ketika manusia meninggal, dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, itu menggunakan kalimat summa. Artinya apa? Agak lama, menurut kita lama ya. Nyo kapadung-dung kan Nabi Adam dalam kubur, sudah berapa ribuan tahun. Nabi Nuh masih di dalam kubur, semua dalam kubur sekarang. Ya. Jadi artinya apa? Waktu dibangkitkan itu summa, menggunakan kata-kata summa. Ini begitu juga. Summa. Artinya Nabi Zulkarnain, beliau itu sudah lama mendakwahi kaum yang pertama, 12.000 orang itu. Tapi tidak dijelaskan dan tidak ada satu tafsir pun yang menjelaskan berapa orang yang beriman dan berapa orang yang masih kufur sama beliau. Cuma dalam tafsir At-Tabari itu beliau menjelaskan 12.000 kepala keluarga itu saja. Makanya kalau kita lihat konteks ayat ini, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sekarang kelompok yang kedua, ya. Summa atba'a sababa. Sebelum dia mendakwahi kelompok yang kedua, itu Nabi Zulkarnain menyusun strategi dulu. Ya, susun strategi le. Kan berdakwah le. Ya. Jadi bukan dakwah dulu setelah itu baru lari, tidak. Makanya Rasulullah SAW setiap peperangan itu selalu menyusun strategi dulu. Ini bagaimana strateginya? Ketika perang Khandaq kan begitu juga. Maka ketika perang Khandaq, ini musuh 10.000 orang dari Abu Sufyan. Ini bagaimana caranya? Ya, akhirnya dibuat cara kita buat parit. Ya. Ini kan strategi namanya. Ini begitu juga. Jadi menyusun strategi sehingga dakwah beliau yang kedua, hatta idza balagha matli asy-syamsi. Ini matli asy-syamsi di mana? Kalau kita lihatnya di Palestina, kita berdiri di Palestina. Matli asy-syamsi di mana? Berarti di belakang Palestina. Ya, di belakang Palestina. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini kelompok ini juga kelompok di samping laut. Kalau kelompok di samping laut, tidak ada lain, itu pasti Laut Merah. Kenapa? Karena di belakang Palestina. Kalau di depan Palestina, itu Laut Hitam. Ini pasti Laut Merah ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau, Rasulullah SAW pernah melewati kelompok kedua yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Ya, jadi yang di samping laut. Kelompok ini agak liar sedikit kelompok ini. Kelompok ini ada, kalau tadi 12.000, ini 10.000 orang. 10.000 kepala keluarga. Jadi kalau 10.000 kepala keluarga, bisa saja mereka itu 40.000 orang. Kalau dalam satu rumah ada 4 orang. Yang jelas lebih daripada 10.000 orang. Apa yang kita lihat dari ini mereka? Mereka tidak pakai pakaian. Nak pakai baju, nak pakai celana. Ya, ini kaum ini. Kelompok ini tidak ada pohon-pohon tidak ada, apa-apa tidak ada. Sehingga kelompok ini ketika matahari itu terbit, mereka masuk semua ke dalam air. Masuk ke dalam air. Ya. Tetapi hinama yaghrubu syams, ketika matahari terbenam, mereka ini bangkit dari air itu, keluar dari air, masuk ke gua. Di situ disebutkan wayar'a kama yar'al bahaim. Mereka berburu sebagaimana berburunya binatang. Ya. Jadi kita nanti jangan salah-salah. Sebagian sejarawan itu mengatakan kan begini. Manusia dulu itu, manusia tidak ada peradaban. Hana peradaban manusia dulu. Baje hana itu, ilu hana itu, berburu seperti binatang. Betul, itu kelompok ini yang kedua ini. Tapi kalau yang lain mereka punya peradaban. Ya. Maka sejarah tidak membedakan kaum dulu yang bagaimana. Ya. Yang kayak Ipengahju. Kaum dulu itu zaman batu, ibu. Bagaimana zaman batu?
Apakah Nabi Adam hanya itu bagian itu ilmu? Apakah Nabi Adam keturunannya tidak bisa apa-apa? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu peradaban dulu itu kaum Ad, kaum Samud peradabannya luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di dunia ini tidak ada yang seperti kaum Ad dan kaum Samud. Mereka memahat gunung dia pahat. Artinya apa? Peradaban mereka luar biasa. Ilmu mereka luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, wa syarauhu bi thamani bakhsin darahima ma'dudatin. Nabi Yusuf dibeli oleh dirham. Artinya mereka sudah mengenal duit dulu pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub itu 12 orang anaknya itu sudah mengenal dirham. Katanya dirham ada duri. Siapa yang peradabannya kurang? Mereka dirham sudah mengenal, tukar-menukar itu dengan dirham. Jadi bukan barter. Jadi ada pengaji urun jamun barter, tukarnya tukar aja. Betul, itu adalah kelompok yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain 10.000 kepala keluarga yang mereka tidak mengenal apa-apa, bahkan bajai hana itu, hilu hana itu. Tetapi kelompok yang pertama mereka seperti biasa. Ya, mereka pakai baju dan ada peradaban, maka harus kita pilah-pilah dulu. Ya. Ini seperti Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet, Imam. Teorinya, teori Darwin. Kalau kita lihat sejarahnya, ada Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Walaupun ini ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah monyet kalian. Sebagian mengatakan ini makna sebenarnya. Mereka semua jadi monyet. Ya. Maka perkampungan itu semua orang kampungnya jadi monyet yang membantah ini. Sebagian tidak. Ada satu kelompok yang tidak. Semua ada 3 kelompok. Satu kelompok tidak karena mereka mendakwahi mereka. Yang 2 kelompok semua jadi monyet. Pendapat yang kedua, yang monyet itu apa? Hatinya seperti monyet, Pak. Lagi tiba nanti, Pak. Makanya lahirlah dari mereka itu lahir sampai sekarang lahir hati lagi tiba. Nah, tahu Pak Jarod hantib, ubah ini. Nah, lam hantib nama. Mita lam hantib. Ketika mita yang lain yang na Pak Jarod belum. Nah, jabatan tahu nah lam lain, nah lam. Yang apa hana bereh. Ketika nalam jalan nalam lain. Mata lain, Pak. Yang hana bereh. Itulah yang dikatakan kunu qiradatan khasiin. Ini kelompok yang kedua yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Kelompok yang tidak mengenal peradaban. Tadi mengenal peradaban. Ya. Ini kelompok yang ketiga lebih mengenal peradaban ini. Ya'juj Ma'juj. Jadi berkepu ya, Pak. Itu nanti pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini saya rasa cukup sekian saja. Jadi di sini tidak dijelaskan bagaimana respon mereka. Bagaimana respon? Yang jelas disuruh dakwah saja. Dakwah agar mereka pakai baju, kasih tahu ini aurat. Tapi sekarang kan sudah kembali lagi zaman dulu ke sekarang. Ini orang kayak itu undang maknya. Maka itu tertulis. Karena malele ya. Jadi dia perlu kita dakwahi lagi orang-orang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Atau tidak usah lagi. Oh ya. Iya. Ada 2. Ada Iskandar Zulkarnain, ada satu lagi Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini hidup seketika pada masa Nabi Isa alaihissalam. Itu Iskandar Zulkarnain. Sedangkan Zulkarnain ini itu di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Utsaimin. Jadi dalam kitab beliau Nurun ala Darbi. Beliau mengatakan kalau Zulkarnain ini hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Iskandar Zulkarnain itu hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jarak antara Nabi Isa dan Zulkarnain itu dan Nabi Ibrahim itu jauh sekali. Jauhan jarak. Jadi kita jangan salah-salah nanti. Jangan diputar balik sejarah oleh orang yang tidak paham sejarah. Mereka mengatakan inilah Iskandar Zulkarnain. Apa Raja Agung ya? Raja Agung yang sudah menaklukkan Kenyan. Zulkarnain yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ken Raja Zulkarnain yang budaya. Maka anak-anak kita sekarang sudah dikatakan apa? Nyokenyo Raja Agung yang sudah menaklukkan 3 kelompok ditaklukkan sama dia. Kennya dia panggilnya Alexander Agung. Bukan itu. Itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Kalau ini pada masa Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim punya anak, Yakub dan ini punya keturunan-keturunan, Nabi Isa itu paling terakhir. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.